Kita akan bahas tentang bagaimana Tuhan saat Dia menyentuh aib. Bagaimana Tuhan melihat aib kita, apa yang Tuhan lihat di balik rasa malu kita. Saudara, Tuhan tidak memandang aib seperti dunia ini. Ada label, ada permukaan, ada stigma. Ia melihat hati. Jadi dia melihat konteks penderitaan kita, potensi untuk pertobatan dan rencana keselamatan yang lebih luas. Ini yang Tuhan lihat dan nilai yang belum dipanggil dalam diri kita telah terlihat dan bukan sekedar noda yang harus dibuat. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-lukanya. Yesaya 61 ayat 1-3 jelas berkata bahwasanya gambaran misi Allah memberikan kabar baik kepada yang remuk hati dan mengikat yang patah hati, mengganti kehancuran dengan kemuliaan. Yohanes 4 ayat 7 ayat 17 sampai 18 jelas berkata, saudara, ini kisah perempuan Samaria. Dan juga kita bisa melihat bagaimana perempuan yang kedapatan berzina. Kisahnya ada di Yohanes 8 ayat 1-11. Bagaimana Kristus melihat kondisi hati bukan sekedar dosa yang dipamerkan. Saudara, contoh konkretnya Rahab. Kisahnya di Yosua 2. Dunia melihatnya sebagai pelacur, gitu ya saudara ya. Tetapi Tuhan tidak melihat hanya pelacur label masa lalu kita. Dia melihat iman, keberadaan hati kita saat ini. Yosua 2 ayat 11, Ibrani 11 ayat 31 jelas menegaskan ini. Tamar, kejadian 38, tindakannya tampak seperti aib yang memalukan. Tetapi bagaimana Tuhan melihat seakan-akan setuju dengan tindakan Tamar. Ini upaya untuk menegakkan janji, garis keturunan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati motivasi Tamar yang murni. Jadi peran teologisnya dalam janji keturunan. Maria, bagaimana masyarakat melihat dan menyalahpahami kalau tidak tahu bahwa itu dikandung dari Roh Kudus. Ini bisa dibilang skandal. Malaikat Allah sedang menguji Maria, melihat kesiapan untuk memikul rencana keselamatan. Misalnya di Lukas 1. Jadi dari sini kita bisa melihat Tuhan menilai bukan menurut reputasi, tetapi saudara kalau dilihat lebih jelas, Tuhan itu menilai menurut hati, menurut konteks, dan menurut tujuan akhir. Ia melihat potensi pemulihan dan peran dalam rencana keselamatan. Bagaimana cara Tuhan menyentuh aib kita masing-masing. Mungkin kita punya aib atau sesuatu yang memalukan yang kita coba sembunyikan. Bagaimana caranya bekerja? Sentuhan Tuhan terhadap aib bekerja melalui kombinasi kehadiran yang empatik, panggilan pada pertobatan atau iman, dan pemulihan praktis, dan penempatan dalam rencana keselamatan. Ia jarang menghapus tanpa proses. Sering ada pembalutan, penjahitan, pembersihan, penebusan, dan penempatan kembali ke dalam komunitas. Saudara, bagaimana caranya? Secara spesifik kita bisa melihat dari ayat-ayat Alkitab. Dekat sekali cara Tuhan menyentuh aib kita secara pribadi dan Dia hadir di tengah ketika kita mengalami patah hati. Ini jelas di firman-Nya di Mazmur 34 ayat 18, Mazmur 147 ayat 3. Tuhan mendekat pada yang remuk hati, remuk hati. Yesus mendekati perempuan yang berdosa. Yohanes 8, Dia tidak menghakimi dari jarak, melainkan hadir menemukan iman, panggilan kepada iman yang menyelamatkan. Yosua 2, Rahab. Saudara, di sini bisa kita lihat dengan jelas bagaimana Yesus sendiri yang mendekati perempuan yang berdosa. Di Yohanes 8, perempuan yang kedapatan berzina. Tetapi Dia tidak menghakimi dari jarak, tetapi hadir, saudara. Dia menemukan iman. Dia melihat respon, panggilan kepada iman. Ini yang menyelamatkan. Bila kita melihat kisah Rahab, Yosua 2, iman Rahab. Inilah jalan keselamatan.
Ibrani 11 ayat 31 memuji iman Rahab. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Imannya membawa pengampunan. Saudara, dan dari sini juga kita melihat bagaimana Tuhan mengoreksi, tetapi juga memulihkan. Kadang saudara melalui hukuman atau konfrontasi yang mengarah pada pertobatan. 2 Samuel 1, 2 Samuel 12 jelas bagaimana Nabi Nathan dia mengkonfrontasi Daud tentang perjinahannya dengan Batseba, istri Uria. Dan dia harus menegakkan hukuman, disiplin rohani. Tetapi juga ada janji pemulihan. Dan kita bisa melihat itu pada Salomo. Dan dari sini kita belajar khususnya firman-Nya di Yeremia 18 ayat 4 berkata, tukang priuk, dia membentuk ulang bejana yang rusak. Ini proses pemulihan yang perlu kerja tangan Tuhan. Dan dari sini juga kita melihat bagaimana menjadikan bekas luka sebagai bahan kesaksian peran dalam rencananya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nama-nama yang dipandang aib justru dimasukkan dalam silsilah Mesias. Roma 8 ayat 28. Allah mengubah segala sesuatu untuk kebaikan mereka. Ada syaratnya. Mereka yang percaya dan mengasihinya. Dan Tuhan juga hadir untuk mengubahkan martabat dan identitas, mengganti kebinasaan dengan panggilan. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, ganti abu menjadi mahkota, ganti kesedihan dengan perayaan. Saudara, saya ingat ada kisah di Jepang, kintsugi namanya, bagaimana barang-barang yang pecah, keramik-keramik yang pecah, justru setelah diperbaiki harganya akan lebih mahal sebelum dia pecah. Demikianlah kisah setiap luka kita bila kita bawa kepada Tuhan. Justru luka itu akan dianugerahi dengan emas yang menyatukan setiap luka dan menyembuhkannya. Bahkan retakan hidup kita ini dipenuhi dengan emas anugerah Tuhan yang menutupinya sehingga kita semakin indah. Prosesnya mungkin memakan waktu, melibatkan konfrontasi, bahkan ini perlu pengobatan iman dan juga perlu komunitas. Saudara, apa dampak saat Tuhan menyentuh aib kita? Saudara, di sini tentu akan ada pemulihan pribadi. Luka disembuhkan, martabat dipulihkan. Yesaya 61, Mazmur 147 ayat 3. Pasti akan terjadi kebutuhan komunitas yang terpenuhi. Mereka yang terbuang menjadi agen pemulihan bagi yang lain. Seperti Rahab, Ruth, yang akhirnya masuk komunitas Israel dari bangsa asing. Dan akan terjadi penggenapan rencana keselamatan. Aib akan dipakai Tuhan untuk mewujudkan tujuan ilahi. Matius 1, dari kelahiran Kristus ada garis-garis yang ditandai dengan aib dan anugerah. Saudara, dari sini juga akan terjadi kesaksian yang kuat bagaimana bekas luka yang dipulihkan menjadi bukti kuasa Allah. Roma 8 ayat 28. Humbly defensive. Kita sadar, saudara, bahwasanya keterbatasan diri kita ini menjadikan kemuliaan kembali kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7. Dari Roma 8 ayat 28, segala dikerjakan untuk kebaikan. Dari 2 Korintus 4 ayat 7, harta dalam bejana yang rapuh, kemuliaan bagi Allah. Dan dari Yesaya 61 ayat 3 ini akan mengganti kehancuran dengan kemuliaan. Dari Matius 9 ayat 12 dan juga sampai 13, dan dari Markus 2 ayat 17, kita tahu bagaimana Yesus makan dengan orang berdosa dan tujuannya menyelamatkan, bukan menghakimi. Dari sini kita bisa melihat hasil sentuhan. Bagaimana Tuhan menyentuh Rahab dari lukanya, dari pelacur menjadi bagian dari garis Mesias. Punya dampak komunitas, keluarga Salmon, dan dari sini lahirlah Boas, dan dari Boas lahirlah Daud. Dari Ruth kita belajar bagaimana Tuhan mengubah seorang janda asing menjadi nenek moyang Daud dan nenek moyang Kristus. Ada jalinan sosial dan teologis dalam Israel. Dari kisah Batseba Tuhan pulihkan skandal yang sangat memalukan, merusak reputasi Batseba juga. Akhirnya dia menjadi ibu suri, ibunya Salomo, raja, menggantikan Daud. Pemulihan reputasi dalam keluarga kerajaan yang hancur Tuhan lakukan ketika menyentuh aib antara Batseba dan Daud. Dan bagaimana
dari kisah Maria. Sebenarnya dia wanita yang